Pemirsa, apa kabar? Indonesia hadir di suasana yang berbeda. Kali ini saya berada di Kompleks Mabes TNI Cilangkap, tepatnya di Monumen Perjuangan Mempertahankan NKRI. Kalau Anda lihat di belakang saya banyak sekali dinding relief yang menjelaskan bagaimana pahlawan kita dulu meraih kemerdekaan. Lebih afdol lagi kalau kita langsung ngobrol dengan narasumber yang sudah ada di belakang saya saat ini. Kalau Anda lihat yang di sebelah kiri saya, selamat pagi Kepala Pusat Sejarah TNI, Selamat pagi, Mas. Pak Rusdi Zaini, dan juga Pak Yusman, yang merupakan seniman yang memahat dan juga melukis ini semua ya Mas ya, secara lengkap. Kita nanti akan ngobrol langsung, saya tidak bertiga, tapi ada narasumber juga pengamat militer, Mas Andi Wijayanto, dan juga Kapuspen, Bapak Iskandar Sitompul. Sesaat lagi, usai jeda berikut ini, di Apa Kabar Indonesia. Pemirsa, saya mau sampaikan bahwa pada pagi hari ini saya masih takjub dengan mahakarya yang ada di belakang saya saat ini. Betapa ukurannya sangat gede banget, luas banget lahan yang dipakai untuk mendirikan monumen dan juga museum ini. Langsung saja ngobrol dengan Pak Rusdi sebagai Kepala Pusat Sejarah TNI. Pak, ini sebenarnya gagasan atau ide siapa ini, Pak? Baik, terima kasih. Iya. Para pemirsa TV yang kami hormati, gagasan ataupun ide pembangunan monumen perjuangan mempertahankan NKRI ini adalah gagasan dan petunjuk dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, karena beliau melihat di pelataran Mabes TNI ini telah ada beberapa monumen, antara lain monumen Seroja, yang diresmikan pada saat kepemimpinan Presiden Ibu Megawati. Kemudian ada juga monumen Trikora dan Dwikora yang berada persis di depan kita ini, yang diresmikan juga langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun perintah tersebut, petunjuk ide tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Bapak Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono SI. Kemudian beliau memerintahkan kami selaku Kapusjara TNI untuk selanjutnya saya beserta staf dan juga bekerja sama dengan veteran Republik Indonesia. Kami merumuskan desain apa yang akan kita tampilkan di monumen ini. Begitu juga berikut juga deskripsinya. Alhamdulillah kami mengerjakan ini mulai dari bulan November 2012 secara maraton. Selesai pada tanggal bulan Juli 2013 dan diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli tahun 2013 yang lalu. Oke, Pak, kalau saya lihat memang akses untuk ke dalam sini cukup sulit ya, Pak ya. Masyarakat yang ingin masuk ke dalam sini kan butuh apa sih, bisa dikatakan ya pemeriksaan yang ketat. Ada museum, ada monumen. Akses untuk masyarakat luar seperti apa, Pak? Sehingga bisa melihat langsung bahwa ada mahakarya di dalam Kompleks Cilangkap ini. Baik, sebetulnya tidak sulit, Mas. Jadi di depan sana kita sudah dibuat denah oleh Denma Mabes TNI, arah mana untuk masyarakat umum atau sipil lewat, arah mana untuk yang mobil dinas dan sebagainya, sebetulnya tidak ada kesulitan sama sekali. Berarti memang dibuka lebar. Jadi untuk memang masyarakat. Dibuka selebar-lebarnya. Ini monumen memang diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, Mas. Terutama generasi muda, baik generasi muda TNI maupun generasi muda Indonesia pada umumnya. Baik, Pak Rusdi, kita bisa beralih ke Pak Yusman sebagai pemahat dan juga pematung semua desain ini. Pak, bisa dijelaskan butuh berapa bulan atau tahun untuk mendesain ini semua, dan pertimbangan awal mengapa dipilih ikon Jenderal Sudirman? Nanti bisa Pak Rusdi juga ya, Pak ya, yang menjawab. Saya mau ke Pak Yusman dulu. Terima kasih, Mas. Ide pertama itu sebetulnya kita lamanya menyiapkan desain kita itu sampai 2 bulan lebih kalau tidak salah. Dan desain ini tidak sekali jadi. Desain yang pertama mungkin ada perubahan, terus yang kedua Bapak Panglima kita paparkan lagi ke Bapak Panglima karena kita membuat sejarah. Jadi bukan hanya semata-mata kita buat monumen. Jadi sejarah itu sekali kita buat nanti ada yang salah, kita mengulang-ulang. Jadi sehingga kami harus
mantapkan sejarahnya. Ini sudah pas sesuai dengan sejarah, dengan ahli sejarah sekalian, dengan termasuk yang dipimpin Bapak Kapus Sejarah TNI. Oke, Pak Yusman, selama mendesain ini menemukan kesulitan nggak Pak, monumen perjuangan mempertahankan NKRI ini? Insya Allah selama ini kesulitan kita karena kita bekerja itu sudah dari awal. Oke. Dan yang penting kita tuh datanya valid, itu yang sebetulnya. Jadi kesulitan seperti kalau itu ini sudah bagian dari kami, keadaan kami. Oke, saya beralih ke Pak Rusdi. Kalau saya lihat dari semua relief yang ada di sini, Pak, kan ini menggambarkan dari tahun 1945 sampai 1959. Mengapa tidak ada Dwikora, Trikora, sama G30 SPKI, Pak, yang dicantumkan di dinding-dinding relief ini? Baik, terima kasih. Jadi memang di Monumen Perjuangan Mempertahankan NKRI yang sekarang kita berdiri ini dibuat antara cerita sejarah tahun 1945 sampai dengan perjuangan 1959. Kenapa Trikora, Dwikora, kemudian pemberontakan G30 SPKI tidak kita masukkan di sini? Seperti tadi awal kami sampaikan bahwa untuk Trikora dan Dwikora sendiri kita sudah bangun, Mas, monumennya. Persis yang ada di depan kita ini. Termasuk juga monumen Seroja yang juga merupakan bagian dari perjuangan mempertahankan NKRI kita. Berarti memang sudah dibangun secara terpisah. Memang sudah dibangun terlebih dahulu. Kemudian khusus untuk pemberontakan G30 SPKI, kita sama-sama mengetahui adanya di Monumen Pancasila Sakti. Di Lubang Buaya berarti? Di Lubang Buaya. Oke, semua Pak, sana lengkap. kita boleh nunjukkan juga ya. ke pemirsa, lebih enak kita sambil bergerak ya Pak ya. Baik. Kalau yang di atas ikonnya Jenderal Sudirman, kalau di belakang ini Pak bisa Anda jelaskan secara singkat gambaran apa ini Pak? Jadi sini kita berharap dari ikonnya Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman ini, kita sama-sama mengetahui bahwa semangat juang, militansi, semangat rela berkorban dari Bapak Panglima Besar kita Jenderal Sudirman yang sedemikian rupa. Beliau saat itu sakit tapi tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini saya kira sangatlah tepat saat kita akan menyambut hari ulang tahun kita yang ke-68 untuk menginspirasi generasi muda kita secara umum maupun TNI secara khusus. Ikutilah pengorbanan-pengorbanan yang telah dilakukan oleh Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman kita pada konteks tantangan berbangsa dan bernegara kita ke depan ini. Pak Yusman, kalau kita lihat ya Pak ya, di dinding ini saya mau memperhatikan kepada pemirsa bahwa bentuk bibir, bentuk hidung, dan juga bentuk pipi dari Jenderal Sudirman begitu detail. Data yang Anda terima waktu itu dalam bentuk apa Pak, sehingga Anda bisa mengolah ini sampai sedetail ini? Ya. Ini data yang kita terima, ini adalah sejarah yang kita rapatkan tadi yang saya terangkan, dan kita dari foto. Satu yang harus kita membuat tokoh itu harus mirip dengan tokohnya. Jangan sampai ukuran mirip, memang semua ada yang lebih agak mirip, kita harus mirip sebetulnya. Sehingga dari anak SD nanti sampai orang, oh ini Pak Dirman, itu yang kita tekankan karena semua ini tokoh. Makanya penggarapan tokoh pun dengan penggarapan orang umum akan berbeda. Dan tokoh ini paling lama sebetulnya. Kalau untuk bahan sendiri Pak? Bahannya sendiri ini bahan fiberglass kalau yang ini. Kalau yang di atas nanti itu perunggu. Oke. Ya. Pak Rusdi, sekali lagi Pak, harapan untuk generasi muda, dan Bapak tadi juga mengatakan bahwa untuk mengingat sejarah kita bahwa akses menuju ke dalam kompleks Cilangkap sendiri terbuka secara luas. Kalau harapan ke depannya seperti apa Pak? Jadi harapan kita ke depan tentunya dengan adanya monumen ini, diharapkan bagi generasi muda kiranya sudi dan mau berkunjung kemari, begitu juga generasi muda TNI, untuk melihat apa-apa yang telah dikerjakan oleh pejuang-pejuang bangsa kita terdahulu. Sehingga dengan datangnya ke monumen ini, kita bersama akan melihat dan akan terjadi perenungan, sehingga kita melihat betapa beratnya perjuangan pahlawan kita masa lalu. Baik. Beliau tidak segan-segan mengorbankan harta, nyawa,
demi kejayaan bangsa kita. Itu yang harus kita Itu tauladani. yang harus kita tauladani, kita kembangkan, Baik. dihadapkan dengan tantangan-tantangan kita ke depan ini. Baik, Terima penyesuaian dengan zaman saat ini bagaimana perkembangan militer juga ya Pak ya saat Iya. ini. Nanti Pak Rusdi tidak sendirian, Pak Yusman nanti bisa berganti dengan narasumber yang lainnya. Nanti saya akan mengundang Kepala Pusat Penerangan TNI, Bapak Iskandar Sitompul, dan juga pengamat militer, Mas Andi Wijayanto, yang sudah siap di gerbang monumen ini. Sesaat lagi Pak, kita akan kembali di Apa Kabar Indonesia.